Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran SKI di Madrasah Safiyah dengan dosen pengampu Rosidi SPDI MPD. Sebelum video berlanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dahulu. Saya Dewi Siti Fatimah 2086208139 Fakultas Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan model PAIKOM dalam pembelajaran SKI. PAIKOM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKOM dapat didefinisikan sebagai perintah mengajar approach to teaching yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran SKI adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di dalam peradaban Islam beserta tokoh-tokohnya dengan tujuan untuk memotivasi peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang mulia. Konsep PAIKOM terdiri dari pembelajaran aktif, pembelajaran inovatif, pembelajaran kreatif, pembelajaran efektif, dan pembelajaran yang menyenangkan. Ciri-ciri PAIKOM berpusat pada siswa, belajar yang menyenangkan, belajar yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu, belajar secara tuntas, belajar secara berkesinambungan, belajar sesuai dengan kekinian dan kedisinian. Ada 4 aspek yang memengaruhi pembelajaran PAIKOM, yaitu pengalaman, komunikasi, interaksi, dan refleksi. Apabila dalam suatu pembelajaran terdapat 4 aspek tersebut, maka pembelajaran PAIKOM terpenuhi. Jenis-jenis PAIKOM. 1. Pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin, dalam Cap dan kawan-kawan, adalah tipe khusus dari aktivitas kelompok yang mengupayakan untuk mengembangkan antara kemampuan belajar dan kemampuan sosial dengan memasukkan 3 konsep atau komponen ke dalam pembelajaran, yaitu penghargaan kelompok, tanggung jawab individu, dan kesempatan yang sama untuk sukses. Yang kedua adalah pembelajaran konseptual. Pembelajaran yang diawali dengan sajian atau tanya jawab desain yang ramah dan terbuka terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga dapat mengetahui manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar pada diri siswa akan muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, serta suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk secara aktif terlibat dalam pengalaman belajarnya dan dapat melatih keterampilan berpikir siswa, penalaran komunikasi dan koneksi dalam memecahkan masalah. 4. Pembelajaran berbasis proyek. Menurut The George Lucas Educational Foundation, adalah model pembelajaran yang menuntut pengajar dan atau peserta didik mengembangkan pertanyaan penuntun (abiding question). Yang kelima yaitu model pembelajaran kuantum, adalah model pembelajaran dengan 6 kerangka pembelajaran (tandur), serta memperhatikan lingkungan belajar siswa dan dibutuhkan peran serta guru sebagai quantum teacher untuk mendayagunakan kemampuannya mengorkestrasi dalam kegiatan belajar mengajar. Secara garis besar, penerapan PAIKOM dalam proses pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Yang keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif termasuk cara belajar kelompok. Yang kelima, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. PAIKOM diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama KBM. Pada saat yang sama, gambaran tersebut menunjukkan kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk menciptakan keadaan tersebut. Penerapan media audiovisual dalam pembelajaran SKI. Media audiovisual adalah jenis media yang lain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Seperti misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik. Contoh, memutarkan film tentang sejarah kebudayaan Islam kepada peserta didik. Kesimpulan, adanya pendekatan PAIKOM merupakan salah satu solusi yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Karena melalui pendekatan ini, peserta didik dapat berpartisipasi aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.